Hai semuanya, selamat datang di Novel Time. Semoga suka dengan ceritanya. Tapi pastikan kalian sudah like, komen, subscribe dan share ya. Agar Mimin lebih semangat buat kontennya. Aaron tidak setuju dengan ucapan Ben. Pistolnya sudah siap semenjak Askara datang tadi. Tidak bisa melakukan apa-apa, terdengar bodoh di telinganya. Satu tembakan saja. Bajingan yang mengajak adik perempuannya pergi tanpa izin itu bisa disingkirkan. Sebetulnya tidak masalah untuk para Dominic membunuh Askara. Toh, itu akan memberikan angin positif untuk bisnis mereka di Asia. Namun, bukan itu pertimbangannya. Laki-laki itu memiliki 6 orang anak yang dilahirkan Laras dengan susah payah. Kalau ayah mereka mati, bagaimana dengan anak-anak itu? Jadi, seberapapun mereka membenci Askara, mereka tidak boleh menyingkirkan Askara. Setelah meninggalkan Pulau Benua Barat, Askara membawa bodyguardnya yang terluka ke rumah sakit terdekat. Hendra keluar dari dalam gedung rumah sakit dan melihat Askara sedang duduk di kursi taman tanpa bergerak sedikit pun. Pandangannya tertuju ke arah tanah, entah apa yang sedang dilihatnya. Percakapan di dalam kastil tadi, Hendra sudah mendengar semuanya. Prisa sengaja datang ke pulau itu dan meminta ingatan lamanya dihapuskan demi menempuh hidup yang baru. Siapa yang menyangka istri bosnya itu ternyata ingin sekali memutus hubungan dengan masa lalunya. Bahkan anak-anaknya pun dilupakan begitu saja. Apa yang akan Askara lakukan di saat seperti ini? Untuk bisa masuk ke Pulau Benua Barat lagi pasti akan sangat sulit. Ketiga Dominic bersaudara sudah mengetahui kehadiran mereka dan pasti akan memperketat keamanan di dalam pulau itu. Pak Askara, bodyguard Bapak hanya kehilangan banyak darah saja. Peluru yang masuk nggak sampai mengenai organ vitalnya. Dia cuman perlu transfusi darah lalu istirahat yang banyak, kata Hendra saat sampai di dekat Askara. Ya, jawab Askara singkat. Suaranya terdengar serak. Pak, kita jadi pulang. Jadi, hanya itu saja jawaban Askara. Apakah dia berniat menyerah begitu saja tanpa memikirkan rencana lain? Hendra tidak bisa membayangkan bagaimana bosnya kan hidup bila tidak ada Prisa di sampingnya. Dia tahu betul hidup Askara tidak lengkap tanpa istrinya. Bawa anak-anak ke Ismi, kata Askara sambil bangkit dari tempat duduknya. Sudah saatnya merelakan Prisa. Dia sudah tidak boleh lagi bermimpi untuk perempuan itu. Perkataan Askara lagi-lagi mengejutkan Hendra. Benar, inilah yang seharusnya bosnya lakukan, menggunakan anak-anaknya sebagai tameng untuk mendapatkan kembali ibu mereka. Dia hampir lupa kalau Askara Mas memiliki senjata tersembunyi ini. Dugaannya ternyata salah, majikannya itu tidak mungkin melepaskan Prisa begitu saja. Laras turun dari mobil dan melangkah masuk ke dalam kastil. Ketiga kakak laki-lakinya terlihat sedang menunggunya di ruang tengah. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat sibuk. Kalau sampai ketiganya berkumpul, berarti ada sesuatu yang salah. Jangan bilang, mereka tahu tentang dirinya pergi ke laut dengan laki-laki asing. Apa mungkin Jody yang memberitahu mereka? Tidak mungkin, Jody berada di pihaknya. Dia tidak mungkin melaporkannya bukan? Halo kak, kok udah pulang? Sapa Laras kepada kakak-kakaknya. Suasana di dalam ruangan itu terasa tidak mengenakan. Kakak mau ngomong sesuatu kan ke Laras? Tanya Aaron kepada Sandy. Iya, kak, ngomong aja langsung. Timpal Ben. Laras menoleh ke arah kakak pertamanya. Kak Sandy mau ngomong apa sama aku? Pandangan Sandy seketika pindah dari meja di depannya ke mata Laras. Asyik ya pergi ke laut. Aku cuman main ke laut kok. Gak ngapa-ngapain lagi, jawab Laras. Terbata-bata. Kamu tahu siapa yang bawa kamu pergi ke laut? Tanya Sandy sekali lagi. Laras menutup matanya erat-erat. Sial, kakaknya ternyata tahu tentang hal ini. Tahu, dia pelanggan terbesar kilang anggur Jody dari ibu kota negara. Kamu tahu nggak dia udah menikah dan punya anak? Seru Laras kaget, melihat raut wajah adik perempuan mereka yang kecewa.
Ben dan Aaron pun menjadi geram. Sandy juga berusaha menahan rasa kesalnya terhadap Askara, dia anak kembar. Istrinya udah lama meninggal. Sekarang dia lagi cari calon istri baru buat anak-anaknya, punya enak seketika itu juga, hati Laras terasa panas. Dia marah besar saat mengetahui ternyata laki-laki yang dianggapnya sebagai seorang gentleman adalah duda beranak 6. Bukankah ini seperti memintanya menjadi ibu seorang ibu tiri? Laras merasa dirinya bodoh sekali sudah mau mengikuti laki-laki itu bermain ke laut. Nama laki-laki itu saja dia tidak tahu, apalagi fakta yang barusan dikatakan oleh Sandy. Aku mau ke kamar, seru Laras geram. Saat adik perempuannya sudah tidak terlihat lagi, Aaron bertanya kepada Sandy, kakak kok ngomong begitu sih ke Laras? Laras jadi sedih banget, tuh, ucap Ben. Harusnya kakak jangan sekeras itu sama dia. Sandy menatap Aaron dingin, kenapa tadi nggak kamu aja yang ngomong? Aaron terdiam sambil menahan napasnya, takut Sandy memarahinya. Ini terakhir kalinya kita ngomong soal itu. Jangan ada yang berani mengungkit hal ini lagi. Sandy bangkit dari tempat duduknya dan pergi ke ruang kerjanya. Brak, suara pintu terbanting memenuhi seisi rumah itu. Di dalam kamar, Laras menatap ponselnya dengan amarah membara. Dia mengambilnya lalu mencari nomor milik laki-laki itu, berniat memarahinya. Namun gerakannya seketika terhenti. Buat apa dia menghabiskan tenaga menelpon laki-laki bajingan itu? Laras menghapus semua riwayat panggilan dan pesan dengan laki-laki itu di dalam telepon genggamnya lalu melemparnya ke atas kasur. Dia benar-benar kesal karena sudah ditipu. Siapa sebenarnya laki-laki itu? Ini pertama kalinya dia mendengar ada orang di dekatnya yang memiliki anak kembar 6. Subur sekali laki-laki itu dan istrinya. Setelah beberapa saat, Laras akhirnya duduk di atas ranjang. Suara tangisan pelan terdengar menggema di dalam kamarnya. Awalnya dia kira dirinya beruntung sekali bisa bertemu dengan seseorang laki-laki yang bertanggung jawab. Tidak sembarangan menyentuhnya saat mabuk kemarin. Siapa sangka, laki-laki itu malah pergi tanpa menjelaskan hal ini terlebih dulu padanya. Bahkan, menelpon dan berpamitan dengannya saja tidak. Laki-laki macam apa dia? Laras membenamkan kepalanya ke dalam bantal, mengabaikan ketukan pintu kamarnya. Ben membuka pintu kamar Laras dengan hati-hati dan berkata, Laras. Tidak ada jawaban. Ben melangkah masuk dan menemukan adik perempuannya sedang bergeming di atas ranjang. Hatinya tersayat melihat pemandangan ini. Dia menyesal karena dulu tidak membuat Laras susah jatuh hati selain kepada kakak-kakaknya saat dihipnotis dulu. Memang hal itu cukup berbahaya, tapi Ben tidak tahan melihat kondisi Laras yang seperti ini. Sebagai seorang dokter, dia sudah pernah mendengar berbagai macam tangisan pasien, tapi tidak ada yang semenyedihkan ini. Dia tidak mengira, laki-laki itu akan kembali muncul dan membuat Laras menjadi emosional seperti sekarang ini. Lain kali, tidak ada lagi orang yang boleh menyakiti adik perempuannya lagi. Ini harus menjadi yang terakhir kalinya Laras disakiti laki-laki lain. Ben mendekat dan mendudukkan diri di pinggir tempat tidur sambil membelai kepala Laras. Kamu kenapa? Ayo ikut Kak Aaron ke lapangan tembak. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share-nya ya.